Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 4, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Di hari ini, Ibu akan memberikan pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam, dan budi pekerti kelas 2 semester 1 dengan tema senangnya belajar surat An-Nas. Namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Mimin Suhermin. Ibu bertugas di SD Muhammadiyah 2, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga hidup sehat. Apa saja itu hidup sehat? Ya, yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan jangan lupa dengan menggunakan sabun agar tangan kita terbebas dari kuman yang menempel pada tangan kita. Yang kedua, yaitu makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang ketiga, yaitu rajin berolahraga. Setiap pagi, anak-anak solih dan solihah, jangan lupa selalu berolahraga agar badan kita menjadi sehat. Dan yang keempat, memakai masker. Dimanapun anak-anak berada, jangan lupa menggunakan masker agar terbebas dari penularan virus corona. Dan yang kelima, yaitu berdoa meminta kepada Allah agar bangsa dan negara kita terbebas dari virus corona. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita persiapkan alat tulisnya dulu ya. Yang pertama, kita siapkan buku tulisnya. Yang kedua, kita siapkan pensilnya. Dan yang ketiga, kita siapkan juz amannya. Yang keempat, kita siapkan buku paketnya. Nah, sudah siap nak alat tulisnya? Kalau sudah siap, kita sama-sama membaca doa dulu ya. Nah, bisa simak video berikut ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran kita hari ini tercapai. Melalui tayangan slide dan video pembelajaran, peserta didik mampu 1. Memahami pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan benar. 2. Menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nas dengan benar. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah
bersama-sama baca surat An-Nas. Sekarang coba lihat di situ. Ada tepuk An-Nas. Yuk kita sama-sama tepuk An-Nas. Anak-anak bisa ikutin ibu ya di rumah. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Ya, coba sekali lagi ya anak-anak. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, anak-anak nanti di rumah anak-anak bisa coba lagi ya. Selanjutnya, coba kita lihat. Di situ ada bacaan surat An-Nas dan artinya. Anak-anak bisa perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada bacaan Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara, menguasai manusia. Dari ayat itu maksudnya yang menciptakan mereka, yang menciptakan kita itu siapa nak? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sini manusia secara khusus sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Malikin nas. Selanjutnya, yang ayat kedua, Malikin nas. Apa itu artinya? Ya, raja manusia. Raja manusia itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita hanya meminta kepada Allah. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Ilahin nas. Selanjutnya, yang ayat ketiga coba lihat. Ilahin nas. Apa itu artinya? Ya, sembahan manusia. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Min syarril waswasil khannas. Kemudian ayat selanjutnya, min syarril waswasil khannas. Ulangi lagi ya. Min syarril waswasil khannas. Yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi. Maksudnya di situ adalah godaan yang dilancarkan melalui bisikan setan. Selain itu, setan bersembunyi dan setan meninggalkan hati manusia apabila hati manusia ingat ditujukan kepada Allah. Jadi, kita harus selalu mengingat kepada Allah agar kita dijauhkan dari bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ayat yang selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulangi lagi ya.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maksudnya di situ ayat yang kelima, yaitu ke dalam kalbu manusia, dikala mereka lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal jinnati wan nas. Selanjutnya, minal jinnati wan nas. Ulangi lagi ya. Minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Maksud arti dari ayat yang ke-6 yaitu menjelaskan pengertian setan yang menggoda itu terdiri dari jin dan manusia. Jadi bukan hanya jin yang bisa menggoda manusia, tapi manusia juga bisa digoda oleh manusia. Nah, anak-anak, coba perhatikan yang tadi kita sudah pelajari. Jadi, surat terakhir dalam Al-Quran itu apa ya? Ya, surat An-Nas. An-Nas artinya apa, Nak? Ya, di situ Anas artinya adalah manusia. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Sehingga disebut surat Al-Musaffaf atau surat-surat pendek. Nah, coba lihat di situ. Di situ ada gambar anak solih dan solihah sedang berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Jadi, kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu selalu melindungi umatnya yang beriman. Nah, lihat lagi yang gambar yang kedua. Di situ ada anak sedang membaca doa di tempat tidur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Jadi, setiap sebelum tidur, anak-anak solih dan solihah harus selalu membaca surat An-Nas dan Al-Falaq agar kita selalu mendapatkan mimpi indah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, lihat di situ ada anak yang sedang berbaring sakit. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita hanya bisa meminta kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan. Jadi, hanya kepada Allah lah kita harus meminta, memohon dan pertolongan agar kita selalu diberikan kekuatan. Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu sudah menerangkan tentang pengertian surat An-Nas. Coba lihat sebelum kita akhiri, lihat kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran kali ini, 1. Selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Allah adalah Tuhan yang merajai manusia dan tempat manusia bergantung. Yang ketiga, senantiasa berhati-hati dengan bisikan setan ke dalam hati. Karena
setan tidak pernah lengah mengganggu manusia. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, kita sama-sama membaca doa penutup majelis dulu ya, Nak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.